Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amalia Purnasari, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 25406061081. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD 3 Karangampel, Kaliwungu, Kudus dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa sebelum belajar, ya. Nah, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Untuk rapi berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila rabbil alamin. Amin. Ya, untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Diharapkan anak-anak bisa berdiri dulu ya. Minta tolong Mbak Bila maju ke depan sebagai dirjen. Ya, berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, aku panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hari ini apakah ada anak-anak yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya? Oke, alhamdulillah. Berangkat semua. Mas Bagas sudah sembuh? Alhamdulillah. Sudah ya, kemarin sakit berapa hari Mas Bagas? 2 hari ya. Oke. Sebelumnya, Bulia mau tanya, apakah kalian masih ingat sama materi minggu lalu? Masih ingat? Tentang apa kita belajarnya? Iya. Betul, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Apa saja keberagamannya? Ada yang tahu apa aja? Mbak Alicia? Ya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman.
ada bermacam-macam keberagaman, misalnya keberagaman dalam agama, keberagaman dalam budaya, bahasa, suku, ras. Nah, kita sudah belajar adanya keberagaman itu, kita semua ditanamkan untuk saling toleransi, saling hormat menghormati ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu bab 4 tentang menyambut usia balik ya. Tapi sebelumnya kita bisa tepuk tanda dewasa dulu bersama-sama. Ada yang sudah tahu? Ayo kita tepuk tanda dewasa dulu. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi pria dan wanita, para mimpi besar bagi pria wanita, keluar darah head untuk wanita. Jika 15 tahunnya, maka masuk usia dewasa. Walaupun keluar darah dan tidak mimpi besar, ia wajib taati syariat. Nah, itu tepuk tangan untuk kita semua. Di sini selanjutnya Bu Lia akan menunjukkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih maupun ilmu biologi. Sebelumnya, Bu Lia bertanya, apa sih balik itu? Ada yang tahu? Oh iya, Mas Aldo? Ya, dewasa. Ada yang tahu tanda-tanda usia balik apa aja ya? Mbak Kania. Apa? Perempuan mengalami haid, betul sekali ya. Jadi penting ya untuk belajar usia balik ini. Jadi kita bisa lebih tahu tanda-tandanya bagi perempuan apa, bagi laki-laki apa. Kenapa sih Bu kok penting kita belajar materi ini? Supaya kita menjadi tahu kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim. Ketika sudah memasuki usia balik, kita diwajibkan untuk melakukan ibadah seperti sholat fardu, puasa Ramadan, terus mengaji, mempelajari Al-Quran. Nah, itu kalau kita tidak melakukan sholat akan mendapat dosa ya. Jadi penting, pembelajaran hari ini tuh penting karena itu tadi. Jelasnya, Bu Lia akan menampilkan sebuah video. Tolong anak-anak dicermati ya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki aku pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah menonton video tadi, Bu Lia tanya, apa tanda-tanda balik untuk anak laki-laki? Apa tadi? Mengalami apa? Mimpi basah. Kalau perempuan? Mengalami haid. Oke, ini Bu Lia ulas kembali. Apa itu balik? Balik berarti sampai.
menurut bahasa. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Bagi perempuan ditandai dengan mengalami haid atau menstruasi ya. Selanjutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, sudah berusia 15 tahun. Jika anak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 15 tahun, maka namanya masuk usia balik. Ada yang tanya, Bu, saya belum mimpi basah, saya juga belum haid, Bu. Apakah itu kita masuk usia balik? Jawabannya apa? Tetap masuk apa tidak? Masuk ya, tetap masuk. Meskipun anak laki-laki belum ihtilam dan anak perempuan belum mengalami haid, tetapi usianya sudah 15 tahun, itu termasuk sudah memasuki usia balik. Ingat-ingat, sudah 15 tahun berarti masuk usia balik. Tanda-tanda yang kedua, ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki. Apa itu Bu ihtilam atau mimpi basah? Ihtilam atau mimpi basah itu keluarnya air mani ketika tidur atau terjaga. Misalnya nih, ada anak perempuan yang sedang mengalami haid. Dia tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid karena tubuhnya dalam keadaan tidak suci. Terus gimana Bu caranya supaya kita bisa melakukan kegiatan ibadah lagi? Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara mandi wajib ya, dengan cara mandi wajib dulu. Yang pertama caranya niat. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Kalau tangan kanan buat apa? Makan. Jangan ya, tangan kiri ya, membersihkan kemaluan. Anggota tubuh yang kotor itu pakai tangan kiri. Kemudian berwudu. Berwudunya beda apa sama ya Bu? Sama. Kalau kalian mau sholat, wudu mau sholat. Ada yang masih ingat tepuk wudu? Ingat deh? Masih lah. Tepuk wudu. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi gitu ya. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita saksikan videonya. Yuk. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solid, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat solid, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pada bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah ada video tanda-tanda usia balik menurut biologi. Sekarang Bu Lia tanya, Mbak Alisha, menurut Mbak Alisha, tanda-tanda usia balik bagi perempuan menurut ilmu biologi apa? Haid. Terus apa lagi? Wajahnya gimana wajahnya? Tumbuh apa? Jerawat, ya. Ada bagi laki-laki itu tumbuhnya jerawat boleh. Terus tumbuh apa kalau laki-laki? Janggut. Terus sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Paham semuanya? Oke. Bu Lia akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini sudah sesuai bangkunya saja ya kelompoknya, biar gak ribet gotong-gotong sana ke sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan belakang kelompok 3. Nanti Bu Lia akan membagikan kepada kalian studi kasus, kemudian kalian nanti memecahkan masalahnya bersama kelompok kalian sendiri. Setelah itu maju satu-satu untuk presentasi. Paham? Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Boleh. Kelompok 3. Sudah, waktunya 20 menit dari sekarang. Tolong dikerjakan, kemudian nanti satu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Paham ya? Kalau ada yang tidak bisa, boleh bertanya sama Bu Lia. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Benar. Kan hanya sih kan Dani dulu ya. Ini yang ngomong siapa? Ditulis di sini. Ayo. Yang menulis siapa? Yang menulis siapa dibagi ya? Yang bagian menulis siapa? Yang bagian mencari jawaban. Ayo dibuka bukunya, boleh dicari jawabannya di buku. Terus bacanya ini. Ya. Yuk, mulai yuk, maju yuk. Dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Siap. Sudah selesai? Ayo, maju. Nanti suaranya yang keras ya. Ayo maju Mas. Suaranya yang keras. Awas. Yuk. Ada geser. Salam dulu. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kasus atau permasalahan yang kami dapatkan, yaitu suatu pagi Raffi bangun tidur melihat ada bekas cairan di celananya. Ia merasa bingung dan takut karena belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Raffi tidak tahu harus bercerita kepada siapa.
Dia ingin bertanya kepada temannya tapi takut diejek. Pertanyaan dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 menjelaskan studi kasusnya tentang siapa namanya siapa? Raffi. Raffi ngapain tadi pas bangun tidur? Keluar apa? Keluar cairan. Cairan apa itu kira-kira? Air? Mani, ya betul Mbak Alisha. Jadi tadi kelompok 1 menjelaskan tentang Raffi yang bangun tidur keluar air mani. Ya Mbak Alisha, betul ya, keluar air mani. Terus kewajiban kalau lagi berhadas gimana Mas Aldo? Biar bisa suci lagi tadi menggunakan mandi apa? Mandi wajib, betul sekali. Kemudian kalau kalian seperti Raffi tiba-tiba basah bangun tidur, panik gak? Panik? Gak usah panik. Tadi Bu Lia sudah bilang gak usah panik, gak usah bingung. Harus gimana Mbak Bila? Ngobrol sama siapa? Konsultasi sama siapa? Ibu, ya betul. Beri tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Yang keras kalau ngomong ya. Yang keras. Nama saya Aldi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil Diskusi. kami. Dia berusia 10 tahun. Akhir-akhir ini ia merasa tubuhnya mulai berubah. Ia juga sudah mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Dia merasa malu dan bingung. Bagaimana cara menjaga kebersihan dan ibadah saat tidak diberi yang bertanggung jawab? Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong ditanggapi tadi namanya siapa? Namanya siapa tadi studi kasusnya? Siapa Bib? Mbak siapa? Iya, mengalami apa tadi Nadia itu? Haid atau menstruasi. Terus dia bingung. Harusnya gimana? Gimana harusnya Mbak Tania? Harusnya gimana dia? Betul, bertanya pada ibu, tidak malu, tidak sungkan, bertanya pada ibu. Nah, lagi. Ya, perkenalan dulu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinggi. Perwakilan dari kelompok 3, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Disiplin dan berakhlak baik. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat studi kasus apa itu kelompok 3? Namanya siapa tadi? Mas Dimas. Mas Dimas sudah berusia balik tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Betul apa salah? Salah ya. Kalau sudah balik berarti harus rajin
Sholat, pinter. Harus rajin sholat, tahu kewajiban-kewajiban sebagai laki-laki itu gimana kalau sudah usia balik, ya. Ada tanggapan? Tidak ada? Paham semua? Paham, oke. Kasih tepuk, wow. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk. Nanti boleh. Ya, duduk. Ya, ini tadi Buli akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang materi menyambut usia balik. Tanda-tandanya sudah menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Oke. Bulia akan membagikan soal formatif untuk mengetahui sampai mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Ya. Ini dijawab, benar-benar dijawab, tapi nanti kalau waktunya sudah habis nggak apa-apa, ya. Ini dijawab satu-satu. Ya, waktu 10 menit cukup? Apa 5 menit aja? 10 menit ya. Tidak boleh menyontek. Harus bekerja sendiri, jujur. Yo, dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah ya? Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah ada materi yang susah? Tidak ya? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu Lia hebat. Bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang, dengan ceria. Ya, semoga kalian semua jadi anak-anak yang hebat dan cerdas. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Bulia memberikan tugas kepada kalian, tolong untuk minggu selanjutnya atau minggu depan, kalian di rumah mengerjakan buku paket halaman 44. Tugas mandiri 1-5 saja. Ya, dikerjakan ya. Jangan lupa membaca materi bab selanjutnya, yaitu kewajiban seseorang ketika sudah memasuki usia balik. Ya, dibaca tuh materinya. Ya, bisa ya. Jangan lupa Mas Aldo ngerjain PR. Mas Aska, jangan lupa ngerjain PR ya. Terus siapa lagi nih? Mas Abid, jangan lupa ngerjain PR-nya. Ya. Sudah? Boleh berkemas-kemas. Persiapan untuk pulang. Ya, dimasukkan tas semuanya, diberesin. Siap pulang? Oke, ketua kelas tolong pimpin doa sebelum pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pulang dimulai dari ujung barat, Kania. Hati-hati ya, buka aja langsung keluar. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.